Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom, pemirsa. Kemarin pada tanggal 2 seperti itu sudah terjadi ataupun proses pemulangan warga negara Indonesia dari Wuhan, Tiongkok melalui bandara di Batam begitu dengan menggunakan pesawat Batik Air, dan kemudian mereka akan diobservasi dengan menggunakan pesawat TNI menuju ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau begitu. Nah, kita akan melihat seperti apa kepulangan mereka ini. Sebenarnya kepulangan mereka itu bercampur dengan rasa senang dan juga namun ada sebagian yang merasakan ada rasa kekhawatiran juga akan kepulangan dari saudara-saudara kita yang berada di Tiongkok begitu ya. Saya akan membahasnya, sudah bersama saya siang hari ini ada Mbak Nalifa, anggota DPR RI Komisi 9. Selamat siang Pak. Mbak. Selamat siang. Kemudian juga ada Profesor Dr. Arif Haryal Syam SPPD, Dekan FKUI dan juga akademisi. Ya, praktisi klinis saja. Praktisi klinis. Oke, selamat siang. Terima kasih Prof. Dokter sudah hadir di siang ini gitu ya. Dokter dan Mbak Nalifah, kita mau bicara terkait dengan kepulangan warga negara Indonesia begitu ya. Kemarin sudah kita saksikan begitu ya melalui layar TV ataupun sebagainya, informasi dari media online begitu ya, banyak sekali sudah ada kepulangan saudara-saudara kita yang memang totalnya awalnya adalah 245. Kemudian 7 orang ini 4 orang tidak mau pulang dan 3 orang dalam proses tes kesehatannya tidak memenuhi standar, kita bilang seperti itu ya. Ada yang ingin disampaikan terkait hal itu Mbak Nad? Iya, jadi sesungguhnya hari ini kami di DPR RI sedang memanggil Pak Menkes untuk memberikan penjelasan tentang progres dari virus corona ini. Nah, penting sekali harus ada informasi langsung dari Menkes agar kita bisa menangkal hoax yang ada. Tidak simpang siur begitu ya? Tidak simpang siur. Hari ini kan simpang siur, banyak sekali berita dari ini sehingga masyarakat semakin panik. Kalau semakin panik, maka ini semakin secara psikologi kan orang panik dengan orang yang tidak panik beda gitu. Tentang kepulangan warga negara, 4 orang memang tidak mau pulang atas keinginan sendiri, dan sesuai SOP-nya mereka diminta untuk membuat surat keterangan agar tidak disalahkan, tidak terjadi miskomunikasi lagi. Memang gitu. Keinginan sendiri begitu. Memang ya? Keinginan sendiri, katanya mereka sudah nyaman dan merasa aman, tidak ada apa-apa. Gitu. Kemudian yang 3 ini tidak lolos screening. SOP-nya sakit apapun tidak boleh, sakit mata aja tidak boleh. Jadi memang harus benar-benar fit baru dipulangkan. Oke. Gitu. Kita ke Dokter Ari. Dokter, berkaitan dengan masalah screening ataupun kesehatan, sebenarnya prosesnya seperti apa sih? Ya, jadi kita tahu bahwa memang screening menjadi yang penting. Pertama kita lihat dulu, saya tadi pagi lihat data terakhir itu jumlah yang dari China aja udah sekitar 17.100, 7.200. Kemudian yang sudah 26 negara yang melaporkan yang sudah terkonfirm positif. Jadi dengan kondisi begini kita bisa lihat bahwa memang sumber penyebaran itu ada dari China. Oleh karena itulah memang benar-benar kita harus melakukan screening untuk warga Cina atau yang memang ada orang asing yang berasal dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Screening ini dalam bentuk apa dok? Dia suhu tubuh kah atau bagaimana? Jadi pertama betul tadi sampaikan, screening itu dimulai pada saat dia mau terbang dari China sendiri, ya kan, screening apakah dia sehat atau tidak. Betul tadi semuanya memang dilihat. Artinya yang jelas ada demam, apalagi ada batuk, ada pilek, ada sesak, itu udah pasti tidak boleh berangkat. Nah, kemudian nanti pada saat turun lagi, pada saat dia turun di bandara kita, kembali lagi itu juga dilakukan screening tadi. Apakah dia memang ada demam, apakah memang dia ada batuk pilek misalnya. Jadi kedua hal tersebut. Nah, cuman memang harus kita perhatikan seperti kasus-kasus yang dari beberapa negara melaporkan bahwa pada saat screening awal di bandara di China itu dia tidak ada apa-apa, tapi setelah perjalanan sekitar 6-7 jam dia mengalami demam. Jadi pada saat turun ada ketahuan screening. Jadi betul penting screening. Nah, bahkan kalau kita lihat bahwa kalau dia memang pada saat screening normal pun kita mesti tunggu 2 minggu karena masa inkubasi itu 2 minggu. Artinya apa? Dalam masa inkubasi 2 minggu ini bisa saja mungkin baru muncul gejalanya itu. Nah, pada saat gejala muncul itulah ya itu tadi dia harus segera berobat ke dokter. Dok, kita lihat di layar kaca, ini warga negara yang dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok ini sedang dilakukan penyemprotan gitu. Bisa dijelaskan nggak dok? Ini penyemprotan ini disinfektan atau apa kira-kira? Ya, terus terang ini memang ini sudah viral ya. Jadi viral di mana-mana mengenai informasi ini dan memang disebutkan ini adalah disinfektan. Terus terang saja memang WHO intinya adalah gini, bahwa memang
karena kan ini kita belum tahu nih apakah memang di dalam pesawat ini ada yang positif atau tidak. Ya. Ketika dia batuk, dia bersin, meskipun dari proses awal di Tiongkok sudah dinyatakan itu yang saya bilang tadi, ada beberapa kasus seperti yang dilaporkan dari Singapura, kemudian juga dari Jepang ya. Jadi bahkan memang pada saat dia sehat waktu berangkat. Kemudian pas turun demam, itu bisa terjadi. Jadi artinya bisa sejak kan tentu dalam waktu hitungan 6 jam, 7 jam. Perubahannya tidak secepat itu begitu ya. Segala macam dia mungkin pada saat itu terjadi. Jadi dan kalau kita bicara soal disinfektan ini memang terus terang memang ada yang kontroversial apa yang sebenarnya. Tapi prinsipnya adalah upaya untuk melakukan disinfeksi. Ini tahap awal gitu ya. Di beberapa airlines juga bahkan kalau kita kemana itu dia melakukan ada penyemprotan ini. Tapi mungkin sebelum landing ya. Ya betul. Ini cuma dilakukan langsung seperti itu. Iya. Dok, kalau kita yang biasa umumnya kan seperti yang dikatakan tadi, kalau untuk penyemprotan itu di maskapai penerbangan sebelum landing begitu hanya seperti parfum begitu ya. Tapi ini sampai ke tubuh-tubuh begitu. Apakah ini emang berapa persen tingkat untuk mensterilkannya gitu, berapa persen? Kalau menurut saya sih begini, ini kan kalau kita lihat pertama kan ini adalah screening awal ya, artinya, ini kan jadi kayak dispektar awal aja. Tentu setelah itu justru yang kita lihat adalah observasi bagaimana kondisi para saudara kita ini. Artinya apakah dia ada masalah demam, batuk misalnya begitu ya kan? Ketika itu dicurigai, maka ketika dia bicara, kemudian dia batuk, dia bersin, itu droplet bisa aja virus tertular. Gitu. Apakah penyemprotan ini juga berlaku, Dok, untuk dengan barang-barang bawaan yang mereka bawakan? Yang kita tahu kan sentuhan tangan, kemudian apa itu juga berpengaruh. Saya rasa dalam posisi tadi langsung itu oke. Tapi kalau yang tidak terpapar secara langsung dari batuk, bersin apa segala macam, saya rasa tidak perlu gitu loh. Oke, jadi memang tidak perlu secara di seluruhnya begitu ya. Kita kan menduga bahwa jangan-jangan ada virus-virus yang nempel atau yang lainnya, makanya dilakukan seperti itu. Tapi sekali lagi itu juga dalam waktu singkat gitu, tidak bisa misalnya setelah berapa lama, karena bisa aja virusnya udah mati di udara bebas seperti Baik, ini. Mbak Nat, saya mau ke Mbak Nat nih terkait dengan pemerintah yang mengevakuasi baru saat ini mengevakuasi begitu ya. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya mengevakuasi terlebih dahulu ketika memang virus ini tersebar dan memang banyak di media sosial begitu ya yang teman-teman mahasiswa kita yang minta evakuasi gitu. Apakah memang ini posisinya terlambat atau memang ada prosedur-prosedur yang memang harus banyak dilewati hingga akhirnya baru sempat sekarang begitu? Jadi gini Mas, terkait evakuasi kenapa harus sekarang, tentu ini bukan saya lempar ya, ini memang kalau dibilang ranahnya Kemenkes. Kami dari DPR itu kan sifatnya pengawasan gitu ya. Mensupport begitu? Iya, mensupport, mendorong fungsi pengawasan lah intinya gitu. Saya rasa ada beberapa prosedur karena untuk mengevakuasi kan juga perlu pendataan, perlu menyiapkan tim, perlu menyiapkan kendaraannya dan sebagainya. Saya rasa pemerintah ini cukup sigap dalam menghadapi soal kondisi virus corona ini. Virus corona ini segera dievakuasi, terus kemudian kesiapsiagaan terhadap kemungkinan adanya virus corona di Indonesia ini juga sudah disiapkan rumah sakitnya. Pemerintah sudah menyiapkan 100 rumah sakit rujukan. Itu bisa dilihat lah nanti di webnya. Setiap daerah ada begitu ya? Hampir setiap daerah ada. Yang kemarin kebetulan kami melakukan sidak, Komisi 9 melakukan sidak di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Itu kondisinya sudah sangat siap untuk menghadapi infeksi virus-virus itu. Jadi ruang isolasinya, kemudian manakala ruang isolasi itu nggak cukup pelebarannya kemana, terus mekanismenya seperti apa, itu sudah disiapkan. Begitu juga dengan daerah-daerah lain, rumah sakit lain. Yang harus dilakukan pemerintah hari ini adalah mengedukasi atau melakukan komunikasi publik yang terus-menerus sehingga publik ini mendapatkan pencerahan yang utuh. Gitu. Nah ini yang kami memang mendorong kepada pemerintah, Pak Menkes melalui jajarannya dan seluruh lembaga yang ada untuk memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Baik, kita akan lanjutkan perbincangannya karena tadi sudah dilakukan pemulangan dan kita pengen tahu juga nih Dok, kira-kira mereka selama observasi selama 14 hari di Natuna ini diapain begitu ya. Kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami di Newsroom.